Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dengan rasa syukur, pagi hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Biarlah kita senantiasa mempersiapkan diri untuk menantikan dan menyambut Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus, yang kelahirannya pada 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem. Dialah yang menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman kekal. Dan Dia, yaitu Yesus, satu-satunya jalan kita bisa sampai kepada Bapa. Kita bisa sampai ke surga untuk menikmati kehidupan yang kekal. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Akan menggunakan liturgi khusus dan ada litani yang melibatkan jemaat. Jadi jemaat bisa memperhatikan di layar LCD. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita naikkan pujian kita dengan sepenuh hati PPR 1 nomor 4, dan nanti di bait yang terakhir, bait keempat, kita bangkit berdiri bersama-sama. Pujilah nama Al-Masih. Raja
yang kedua dengan pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber kasih bagi manusia yang berdosa. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Amin. Dikasihi Tuhan, di awal bulan Desember kita memasuki minggu Advent yang kedua. Pernak-pernik dan suasana menyambut akan kelahiran Kristus. Bapak Ibu di rumah mungkin sudah siapkan, ditata sedemikian rupa. Bahkan gereja kita pun juga melakukan hal yang sama. Lebih daripada itu, untuk menyambut, mengingat akan kelahiran Kristus yang berinkarnasi di dalam dunia ini, maka setiap kita juga diajak menata batin dan hati kita. Tidak hanya sekedar bersukacita merayakan akan kelahiran Kristus yang membawa kehidupan dan keselamatan bagi setiap kita, tetapi di tengah-tengah berkat yang besar yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita, maka ada tugas dan tanggung jawab sebagai orang-orang yang percaya, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, membagikan, mewartakan, menceritakan tentang kabar keselamatan yang kita terima dan kita peroleh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan bahasa yang sederhana, dengan hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita, sehingga lewat berkat yang kita terima, kita salurkan, kita bagikan kepada saudari-saudara kita. Berita Natal, berita sukacita, sekaligus mengingatkan kita berita di mana kita diajak menyaksikan, membagikan kasih Kristus kepada saudara-saudari kita yang lainnya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita dengan antusias seperti kita mempersiapkan pernak-pernik hal-hal berkaitan dengan Natal, maka mari kita juga mempersiapkan pernak-pernik hati kita semakin serupa seperti Kristus di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.
berita Advent yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu, saudara semua pada pagi hari ini. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kita naikkan pujian PPR 1 nomor 127. Dan setelah pujian ini nanti kelompok Yordan akan mempersembahkan sebuah pujian. Kasihnya Tuhan Allah. Yeah.
Firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita naikkan pujian ini, dan setelah pujian ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Utari. percaya Roh-Mu yang kudus, yang tinggal dan memenuhi hati setiap kami, yang ada di tengah-tengah ruangan ini, sedang menyapa setiap kami, dan hendak memberkati setiap kami yang hatinya terbuka lewat benih kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Bapa,
kami serahkan benih firman Tuhan di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami siap menjadi satu lahan yang subur untuk ditumbuhi benih kebenaran firman-Mu yang akan menghasilkan buah berlipat kali ganda di dalam kehidupan kami, karena kami melakukan akan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman yang menjadi manusia. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan membaca secara silih berganti. Saya ayat 14, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-15 dan selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-18. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan benih kebenaran firman Tuhan. Satu saat ketika ada kegiatan pemuda remaja, saya mendampingi anak-anak. Lalu ketika acara selesai, kita makan bersama-sama. Saya duduk di sebelah seorang ibu yang saya tidak kenal. Lalu karena duduk bersebelahan makan, jadi saya biasa mosok mau neng-nengan kan enggak mungkin. Yang jelas pasti saudara seiman meskipun saya tidak kenal. Lalu saya mulai basa-basi membuka percakapan, ngobrol. Tidak taunya ternyata beliau itu seorang istri hamba Tuhan GKMI yang suaminya saya kenal, tetapi karena dia tidak pernah atau jarang sekali mendampingi suaminya, jadi saya tidak pernah ketemu, sehingga saya tidak tahu kalau itu seorang istri dari hamba Tuhan GKMI dan dia seorang dosen. Dalam percakapan itu ketika saya tahu identitas ibu ini, beliau ini yang adalah berarti suaminya itu senior, bagi saya senior pendeta di GKMI, lalu kami jadi ngobrolnya lebih gayeng dan tentunya rasa hormat saya lebih dibandingkan ketika saya tidak mengenal beliau. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita kadang-kadang demikian. Ketika kita bertemu dengan orang lain dan kita tidak kenal, kita tidak tahu, kita bisa cuek, kita bisa tidak peduli, kita juga mungkin basa-basi aja mungkin tidak. Tetapi kemudian ketika kita tahu identitas orang tersebut,
yang dekat dengan kita. Lalu baru kita menyadari dan kita menaruh hormat. Kita memberikan tempat khusus bahkan di hati kita. Atau mungkin tempat khusus di peristiwa-peristiwa tertentu. Ketika kita mengenal dekat, mengetahui secara jelas siapa orang yang kita kenal. Oleh karena itu, penulis Injil Yohanes, dia paham benar tentang kehidupan dan tentang siapa manusia. Ketika ayat 14 dituliskan firman itu telah menjadi manusia, maka bagi setiap kita, orang-orang Kristen, bukan sesuatu hal yang asing. Kita biasa mendengar firman menjadi manusia, Kristus atau Allah yang menjadi manusia. Tetapi dalam konteks saat itu di mana Injil Yohanes ditulis, ketika ia menyebutkan firman itu telah menjadi manusia, untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang firman itu siapa atau apa firman itu. Maka di ayat yang pertama-tama di pembuka itu sudah ditulis oleh Yohanes untuk menunjukkan siapa sang firman itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ketika Injil Yohanes menuliskan firman itu adalah Allah dan kemudian ayat ke-14 dituliskan bahwa firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia, maka akan membawa kita mengerti, menempatkan sebagaimana mestinya Allah yang adalah firman itu hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Tidak hanya berhenti sampai di situ, Allah yang adalah firman yang menjadi manusia itu, karena dalam budaya saat itu ada banyak ilah-ilah lain, ada banyak allah-allah lain. Jangan sampai mereka salah menyembah kepada Allah yang benar, sehingga semakin dijelaskan di dalam teks di pasal 1 di bagian awal, di ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan dan seterusnya. Jadi firman yang adalah Allah yang menjadi manusia dituliskan dalam ayat 14 itu adalah Allah yang menjadikan, yang menciptakan akan alam semesta. Bahkan kalau kita terus membaca ayat selanjutnya, maka dituliskan firman itu memberi kehidupan kepada setiap kita. Firman itu menjadi jalan terang bagi kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kita memahami firman yang telah menjadi manusia, maka kita mengerti benar bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus hadir, lahir, atau orang berkata berinkarnasi di dalam diri atau dalam wujud seorang manusia, yaitu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus.
Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Karena dengan firman menjadi manusia, maka tidak hanya sekedar Allah turun ke dalam dunia, tetapi ada berkat-berkat luar biasa, berkat-berkat khusus yang Tuhan berikan, sehingga kita manusia yang berdosa ini benar-benar mensyukuri akan rahmat berkat, sehingga dituliskan kemurahan demi kemurahan Tuhan berikan. Ada berkat yang luar biasa, ada berkat sukacita besar yang Tuhan beri kepada setiap kita. Kita senang dengan istilah berkat. Bapak, Ibu, dan saudara saya pun senang. Kenapa? Karena ketika kita berkata saya mendapat berkat, maka Bapak, Ibu, Saudara mendapat sesuatu. Ketika kita mendapat sesuatu, maka sesuatu yang kita dapat, yang kita peroleh bukan yang menyedihkan. Menurut pikiran setiap kita. Ketika kita mengatakan kita mendapat berkat, maka kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dan menyukakan bagi setiap kita. Lalu berkat apa yang Tuhan beri, Tuhan sediakan, yang begitu menyukakan tidak hanya bagi setiap kita, tetapi bagi seluruh umat manusia. Sehingga kita benar-benar mensyukuri akan kelahiran Kristus yang akan kita rayakan di bulan Desember ini. Yang pertama adalah Allah ketika menyatakan dirinya sebelum ia lahir, sebelum hadir ke dalam dunia, dalam diri Tuhan Yesus Kristus, maka kehadiran Allah, kemuliaan Allah tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Kisah di Keluaran pasal 24 ayat 16 dan terus kita baca pasal 24 ke atas. Kisah di mana Musa bertemu dengan Allah. Tetapi pertemuan antara Musa dengan Allah bukan pertemuan face to face seperti saya dengan Bapak Ibu bertatap muka, bertatap mata, lalu ada kontak batin, kita tersenyum, kita menjadi akrab, kita menjadi kenal, enggak. Tetapi Allah dalam kemuliaannya ditutupi oleh awan. Karena di pasal yang ke-33 ayat yang ke-20 ketika Tuhan aku ingin melihat kemuliaan-Mu seperti apa. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia tidak dapat melihat Allah. Kalau ia melihat kemuliaan Allah, maka ia akan mati. Allah ada, Allah hadir, Allah menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Manusia tidak bisa langsung melihat Allah yang mereka sembah. Di dalam kehidupan, perjalanan, dan pengenalan mereka kepada Tuhan. Tetapi ketika kelahiran Kristus di dalam dunia ini, maka mengubah segala sesuatu. Kemuliaan Allah, bahkan Allah sendiri yang tidak bisa dilihat oleh mata, termasuk meskipun itu adalah Musa, Nabi, utusan Allah, tetapi lewat kehadiran Kristus menjadi manusia, maka semua manusia bisa, kalau kita ingin melihat Allah seperti apa, kita melihat di dalam figur,
di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya sekedar kalau di dalam perjanjian lama kita melihat hanya orang-orang tertentu. Imam-imam pun juga tidak semua imam memiliki koneksi bisa memberikan korban persembahan kepada Allah, memberikan ukupan kepada Allah. Tetapi juga orang-orang tertentu di antara mereka, para nabi pun tidak bisa sewaktu-waktu datang kepada Allah meskipun ia menjadi perantara antara umat dengan Allah. Tetapi lewat Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia yang akan kita peringati dan kita rayakan bersama-sama, mengubah kondisi hidup setiap kita. Kita menjadi memiliki relasi yang baik dengan Allah. Kita bisa menghampiri Allah setiap waktu, setiap saat. Bahkan kita diajak bersama-sama menyaksikan dan melihat Allah yang berkarya dengan segala kemuliaannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukankah ini satu anugerah yang luar biasa? Kita yang berdosa diselamatkan. Kita yang tidak layak dilayakkan. Kita yang tidak bisa menghampiri Allah karena dosa, kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan, kita menjadi bisa bertemu dan memiliki relasi sendiri. Kalau dulu harus lewat perantaraan, sekarang kita punya akses langsung. Setiap waktu, setiap saat, setiap detik, dalam situasi dan kondisi apapun. Ketika kita bergumul berat lalu kita tidak tahan, kita bisa berseru kepada Tuhan, kita bisa mengutarakan hati kita kepada Tuhan. Tidak harus di gedung gereja, kita bisa melakukan di rumah, bahkan ketika kita sedang melakukan perjalanan pun kita masih bisa berinteraksi. Bukannya kita tidak menghargai akan Allah, tetapi ini bukankah satu kemurahan yang luar biasa yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Kita menjadi mengenal, kita menjadi tahu, kita menjadi mengerti, dan kita memiliki relasi sendiri, hubungan sendiri kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita punya akses yang demikian, apakah kita akan biarkan, tidak akan kita manfaatkan atau kita fungsikan sedemikian rupa bagi setiap kita? Apakah kita hanya akan, kalau itu ibaratnya satu benda, kita tidak fungsikan semaksimal mungkin, padahal kalau kita memaksimalkan mungkin itu amat sangat menolong setiap kita pribadi lepas pribadi. Kalau kita punya HP Android, tidak hanya sebatas kita hanya bisa telepon, menerima telepon dan juga berteleponan. Tetapi kita bisa mengakses yang lainnya yang bisa membangun iman kita. Kalau kita malas rasa-rasa untuk ngetik dengan tangan, kita hanya cukup menggunakan atau memencet satu alat mikrofon, lalu kita pencet, lalu kita ngomong. Tulisannya sudah muncul di situ. Kalau kita ngomongnya jelas, maka tulisannya bisa muncul di situ. Sekarang kita tidak perlu bawa kawan yang kita pakai. Dengan Android kecil yang kita punya, kita bisa mengakses apapun. Kita bisa merekam, kita bisa ambil foto, kita bisa ambil video, dan seterusnya. Ada kemudahan-kemudahan yang diberikan lewat sarana yang kita punya.
Allah yang kita sembah lebih dari sekedar alat telekomunikasi. Allah yang kita sembah yang hadir dan lahir dalam Yesus Kristus, Allah yang sanggup menolong kita, Allah yang memberi jalan keluar. Dia adalah pintu bagi setiap jalan. Tidak ada kata buntu. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya ketika kita hidup di dalam kebenaran terang kasih firman Tuhan. Karena Kristus sendiri itu adalah terang. Kristus sendiri itu adalah jalan bagi kehidupan setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Dengan kelahiran Kristus, maka kita diingatkan mendapatkan anugerah besar. Kita ini manusia yang berdosa, yang jatuh ke dalam dosa, lalu kita mendapatkan kasih karunia Allah. Kita orang yang berdosa, manusiawi kita ditebus oleh Allah tanpa syarat. Ketika kita hanya beriman kepadanya, maka pengampunan, penebusan dosa itu diberikan. Bahkan tidak hanya berhenti sampai di situ. Kalau Bapak Ibu ingat kisah anak yang hilang, dia minta harta warisan karena orang tuanya baik, diberi. Lalu ini anak yang nakal, dia habiskan, dia foya-foya, tetapi dalam satu titik semuanya habis, untuk makan pun tidak bisa. Lalu dia ingin datang kepada bapaknya menjadi pekerja. Status anak, dia melarikan diri dalam arti dia meninggalkan orang tuanya, lalu dia kembali, dia hanya ingin mengambil sebagai status seorang hamba, seorang budak. Hanya untuk bisa makan layak, mengisi perut yang kosong. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dari kejauhan dia melihat anaknya, bapaknya bangkit cepat-cepat lalu merangkul anak itu. Ia memberi jubah yang terbaik, penghormatan. Dia mengembalikan statusnya, cincin diberikan sebagai bentuk kekuasaan dalam keluarga itu sebagai anak. Lalu diadakan pesta sukacita. Diterima kembali sebagai anak. Berkat besar yang kedua adalah selain kita diampuni dosa, kesalahan, pelanggaran kita, kita mendapatkan berkat hak istimewa menjadi anak-anak Allah karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Galatia 3 ayat yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Bukankah ini berkat yang luar biasa? Natal bukan hanya sekedar kita diingatkan tentang palungan, tentang gembala, tentang orang Majus, tetapi kembali kita diingatkan setiap diri kita ini anak-anak adopsi. Diambil, diangkat menjadi anak-anak Allah. Bukankah ini berkat yang besar yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita? Lewat kelahiran, kehadiran Kristus yang adalah Allah itu ke dalam dunia. Yang ketiga berkat yang kita dapat adalah setiap orang yang percaya kepada Kristus dituliskan mendapat kasih karunia demi kasih karunia Allah.
Atau mungkin bahasa lain kita bisa mengatakan mendapatkan kelimpahan berkat yang dicurahkan, ditumpahkan atas kehidupan kita sehingga tidak ada lagi ruang atau tempat tersedia untuk menerimanya. Bukankah ini satu anugerah yang luar biasa? Apakah kasih karunia demi kasih karunia dari Allah yang tidak bisa terjangkau, yang jauh menjadi Allah yang dekat? Dari Allah yang sulit untuk dijumpai oleh umat, menjadi kita memiliki relasi yang begitu dekat kepada Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bahkan kita bisa curhat sehari berapa kali pun Tuhan tidak berkata, aku bosen ngrungokke ceritamu, ndak. Aku jenuh dengan keluhan-keluhanmu, ndak. Tetapi Tuhan yang penuh kasih itu mau peduli kepada kehidupan setiap kita. Sehingga ketika Tuhan mencurahkan, memberikan berkat-Nya berlimpah-limpah dalam kehidupan setiap kita. Nyawanya saja Tuhan berikan, hidupnya saja Tuhan anugerahkan, apalagi hal-hal yang lain. Pasti Tuhan akan beri dan anugerahkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita coba merefleksikan mundur ke belakang dalam perjalanan hidup kita, saya percaya Bapak Ibu punya banyak pengalaman di mana Bapak Ibu hendak mengatakan bahwa dari kasih karunia demi kasih karunia, dari yang satu kepada yang lain, kita terus mendapatkannya di dalam kehidupan ini. Apakah kesempatan dalam kehidupan berkaitan dengan pekerjaan? Apakah masalah-masalah yang kita alami dapat terselesaikan? Atau Tuhan memberi hikmat kepada kita sehingga kita bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan ini? Bahkan lebih daripada itu, kita mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, kita jangkau dengan akal pikiran kita, dengan mata kita, dengan pendengaran kita. Tuhan pun sediakan bagi mereka yang mengasihi akan Dia. Berapa kali kita berdosa, berapa kali kita mendukakan akan hati Tuhan. Berapa kali hati kita suam-suam. Berapa kali kedagingan lebih menguasai diri kita daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Dan berapa kali juga Tuhan membuka tangannya. Lalu merangkul kita, merengkuh kita. Tidak hanya berhenti memberikan pengampunan, tetapi juga memberikan pemulihan demi pemulihan di dalam kehidupan setiap kita. Apa maksud dan kehendak Tuhan? Ketika kita mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia, bukan hanya sekedar terima kasih Tuhan. Saya mendapatkan berkat yang berkelimpahan, yang dicurahkan, yang ditumpahkan sampai tidak lagi ada tempat, sampai tidak ada lagi ruangan yang bisa untuk menampungnya. Itu sama seperti kalau kita resepsi. Karena mungkin orang yang punya kerja adalah orang yang kaya. Segala jenis makanan, segala jenis buah yang lesat-lesat, yang enak-enak semua dihidangkan karena rasa syukurnya dan mereka ingin menjamu tamu yang mereka hormati. Lalu kalau ada tamu yang dari desa yang tidak pernah merasakan makanan yang mahal, yang enak, lalu melihat di sana sini semuanya banyak, semuanya menggoda untuk mengambil, maka rasanya ingin makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Rasanya pengen ngambil banyak, mumpung ada. Tetapi perut sudah
tidak mungkin lagi bisa menampung. Mulut masih ingin makan tetapi sudah tidak ada punya kekuatan tenaga. Karena sudah begitu kenyang dengan berbagai macam makanan yang dihidangkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Berkat yang melimpah, kasih karunia demi kasih karunia yang kita dapat tidak hanya untuk dimiliki diri kita sendiri. Tidak hanya untuk disyukuri bagi diri kita sendiri. Mengapa Tuhan memberikan berlimpah ruah di dalam kehidupan setiap kita? Agar kita dapat memberikan, agar kita dapat mengembangkan, agar kita dapat memajukan kasih karunia demi kasih karunia itu, kemudian kita bagikan kepada orang-orang lain. Sehingga orang-orang lain pun akan juga merasakan kasih karunia demi kasih karunia di dalam kehidupan mereka. Lewat apa yang kita lakukan, lewat apa yang kita kerjakan. Kalau Bapak Ibu merasakan berkat, merasakan kasih, merasakan anugerah, mendapatkan sesuatu yang luar biasa lewat kehadiran Kristus yang menyelamatkan kita, maka jangan duduk manis dan menikmati. Kalau itu makanan kita bisa kolesterol, diabetes. Akibatnya kita tahu sendiri apa yang terjadi atas kehidupan kita. Tetapi kalau kita kemudian menyalurkan menjadi saluran berkat, menjadi pewarta kasih, menceritakan kasih Kristus kepada orang lain, maka orang lain pun akan merasakan kasih Kristus, kebaikan Kristus. Tidak perlu lewat perkara-perkara yang besar, yang harus kita pikirkan dulu, yang harus kita persiapkan dulu beberapa lama. Tetapi lewat peristiwa-peristiwa kecil, apakah ucapan kita, sikap kita, perilaku kita sesehari itu memancarkan terang Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Kristus yang adalah terang tidak membutuhkan kita untuk memancarkan. Karena terang itu sendiri sudah bercahaya. Tetapi Yohanes perlu menyaksikan itu. Saya, Bapak, Ibu, Saudara perlu menyaksikan, menceritakan tentang terang itu. Karena dunia ini gelap. Dunia yang gelap ini yang menutup mata tentang kasih Allah. Maka lewat saya dan Bapak, Ibu, Saudara, dengan sesederhana mungkin, kita menceritakan, membuka mata batin, membuka mata jasmani mereka, agar mereka bisa melihat terang Allah yang memberi pada kehidupan, yang memberi kepada keselamatan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Air di Danau Galilea dan juga air di Laut Mati, mereka sama-sama mendapatkan aliran dari Sungai Yordan. Sumbernya satu, Sungai Yordan. Tetapi hasilnya menjadi berbeda. Yang mengalir di Danau Galilea, maka di danau itu tanaman dan juga hewan-hewan laut yang ada, fauna dan flora, mereka dapat hidup dengan baik, ikannya juga banyak, tanamannya menjadi subur. Sementara yang mengalir di Laut Mati, namanya saja Laut Mati, di dalamnya tidak ada kehidupan. Apa yang membedakan? Sama-sama mendapatkan asupan air dari Sungai Yordan. Yang Danau Galilea, ia
mengalirkan airnya. Dia dapat dari sungai Yordan, lalu air itu dialirkan ke sungai-sungai yang ada di sekitarnya. Sehingga sirkulasi airnya baik. Bahkan menghasilkan air yang hangat. Ikan-ikan ada banyak di sana. Tetapi sebaliknya, Laut Mati ketika mendapatkan aliran dari sungai Yordan, hanya ditampung sendiri dan tidak pernah tersalurkan kemana-mana, sehingga lama-kelamaan kadar garamnya menjadi tinggi. Dan di situ tidak ada kehidupan sama sekali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, masing-masing setiap kita mendapatkan asupan yang sama, kesempatan yang sama, anugerah yang sama, berkat yang sama diberikan kepada setiap manusia. Hanya apakah kita mau menyambutnya? Lalu kemudian kita menindaklanjuti, menghidupi kebenaran firman itu di dalam kehidupan setiap kita. Atau kita hanya duduk manis, kita menikmati apa yang kita dapat dan kita peroleh di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita ingin menjadi berkat, kalau kita ingin terus mengalami rahmat Tuhan, kasih karunia demi kasih karunia ada dalam kehidupan kita, mari kita bagikan, kita salurkan, kita wartakan, kita beritakan kepada Kristus. Mari kita menjadi orang-orang yang ikut berpartisipasi mewujudkan visi dan misi Allah di dalam dunia ini. Memberitakan kabar keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan penuh sukacita, bukan lagi hanya dengan pernak-pernik, dengan pesta, tetapi bagaimana kehidupan setiap kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sehingga hidup kita menjadi saluran berkat. Kita yang sudah mendapatkan anugerah yang luar biasa lewat kelahiran Kristus, kita akan bagikan, kita akan ceritakan, kita akan sampaikan kepada orang lain. Sehingga hidup kita pun menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur betapa Allah sangat baik atas kami. Di balik peristiwa Allah yang menjadi manusia, ada berkat-berkat besar yang luar biasa yang Engkau sediakan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Kami juga mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia yang melimpah-limpah. Tidak hanya berkaitan dengan kehidupan jasmani di mana Engkau berjanji memelihara kami, Engkau menolong kami, Engkau memberi kelegaan kepada kami. Tuhan menyertai kami. Tapi lebih daripada itu, kami menjadi memiliki relasi yang begitu dekat dengan Allah, meskipun kami orang yang berdosa, kami yang seharusnya mendapatkan hukuman, kami mendapatkan belas kasihan Allah, kami mendapatkan pengampunan, kami mendapatkan keselamatan, bahkan setiap kami diangkat menjadi anak-anak Allah. Kami sungguh mengucap syukur dan mampukan setiap kami yang mendengar akan kebenaran firman ini, kami dimampukan hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu, memancarkan kasih Kristus, mewartakan rahmat Tuhan kepada dunia ini, seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Maka dengan kapasitas kami masing-masing, kami pun juga percaya Tuhan sedang mengutus kami untuk mewartakan kasih Kristus kepada dunia yang gelap ini.
Tolong setiap kami umat-Mu yang hadir. Selain mata rohani kami dibukakan, kami menjadi mengucap syukur kepada Tuhan. Lebih daripada itu, kami dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu dan mewartakan akan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk sabda-Mu. Amin. Bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, ada beberapa persembahan yang Bapak Ibu bisa sampaikan nanti lewat kotak yang telah disediakan untuk operasional gereja. Dan kebetulan ini minggu yang pertama persembahan diakonia, juga ada persembahan Natal mungkin dan persembahan yang lain. Nanti Bapak Ibu bisa tulis dengan jelas di amplop untuk peruntukannya. Terima kasih. Saya akan bacakan di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Lewat kebenaran firman Tuhan yang kami terima di dalam hati kami. Amin. Dan sekarang ya Tuhan, kami ingin berbuat bakti, memberikan korban persembahan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kau memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami serahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, ada satu nama yang terpatri di dalam hati kita dan tidak pernah kita lupakan di dalam hidup ini, yaitu nama Yesus. Nama Yesus adalah jawaban bagi kita di dalam kehidupan kita. Sebab di dalam nama Yesus kita akan menemukan penghiburan. Di dalam nama Yesus ada kekuatan. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dan di dalam nama Yesus ada pengharapan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, meletakkan lutut kita, iman kita, hati kita menengadah kepada Dia, dan kita berseru memanggil nama Yesus, kita akan merasakan hadiratnya luar biasa di dalam kehidupan ini. Dan kasih-Nya akan dialirkan di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini, dan setelah pujian ini saya serahkan Ibu Pendeta Utari akan menaikkan doa syafaat. Selalu
sebab inilah pengakuan setiap kami di hadapan-Mu. Kami terus rindu menyembah Allah yang hidup dengan benar lewat kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Tidak hanya lewat pujian dan perkataan saja, tetapi kami juga rindu menyembah di dalam kehidupan setiap kami hari lepas hari lewat karya yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada setiap kami, sehingga orang dapat melihat Allah yang Maha Kasih itu ada dan hadir di dalam kehidupan kami dan memancar keluar, dan setiap mereka yang melihat, mereka pun rindu untuk mengenal dan percaya kepada Allah yang penuh cinta kasih itu. Mampukan setiap kami umat-Mu untuk hidup di dalamnya. Di tengah-tengah kerinduan setiap hati kami mengakui ya Tuhan, bahwa masih ada pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan setiap umat-Mu di tempat ini. Pagi hari ini kami ingin membawa di bawah kaki-Mu. Kami mohon rahmat dan anugerah-Mu. Kasih karunia demi kasih karunia Engkau berikan kepada kami. Anak-anak-Mu yang sakit, mereka akan mengalami kesembuhan dan pemulihan jika Tuhan izinkan dan pandang baik. Mereka yang berbeban berat akan mengalami kelegaan yang datangnya daripada Tuhan. Mereka yang suam-suam akan dikuatkan dan diteguhkan imannya di dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Kami percaya semua yang terjadi seizin daripada Tuhan dan membawa kepada setiap kami menjadi semakin dewasa dan serupa seperti Kristus, sehingga lewat kehidupan setiap kami dengan berbagai macam pergumulan yang Tuhan izinkan akan membawa kami mengalami hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, dan kami mengakui lewat mulut kami, Kristus adalah Tuhan yang telah menolong dan menyelamatkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Pagi ini kami juga ingin menyerahkan program-program kebersamaan yang kami lakukan di gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengakui kekurangan, keterbatasan setiap kami, maupun secara personal maupun dalam komunal komunitas jemaat GKMI Bangsri. Tapi kami rindu bersehati menjadi bagian tubuh Kristus yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kami ingin menyerahkan di masa raya Natal yang terus kami persiapkan. Tuhan memberi hikmat kepada kami. Tuhan memampukan kami untuk kami boleh menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami, menyambut hari kelahiran-Mu dengan memancarkan kasih Kristus yang menjadi tugas dan tanggung jawab setiap kami. Kami menyerahkan untuk kemah keluarga, kami menyerahkan persiapan-persiapan yang dilakukan untuk calon penatua dan diaken, kemajelisan dengan pengurusan yang ada, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kegiatan-kegiatan baik jangka pendek maupun jangka panjang ke dalam tangan anugerah-Mu. Kami mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan atas setiap apa yang kami lakukan bersama-sama bergereja di tempat ini. Pimpin dan tuntun kami, arahkan kami, agar hati dan pikiran kami hanya melekat kepada Tuhan dan belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat setiap talenta dan karunia yang Tuhan beri dan percayakan bagi setiap kami.
sehingga kami akan menghasilkan mata air yang membual-bual di dalam kehidupan kami, dan saudara-saudari kami pun mereka merasakan dan menikmati berkat yang kami terima di dalam kehidupan kami maupun kehidupan mereka. Kami serahkan sinode kami dengan segala program yang ada ke dalam tangan kasih-Mu. Beri hikmat BPH di dalam mewujudkan menjadi gereja-gereja yang bergerak dan berdampak dimanapun GKKMI berada. Kami menyerahkan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, keamanan, ketentraman, perekonomian, banyak hal yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami mohon rahmat-Mu turun atas negeri kami, termasuk saudara-saudari kami yang di Cianjur, yang mengalami korban bencana alam gempa bumi. Kami mohon lewat kehadiran saudara-saudari kami seiman, hadir secara langsung, menolong, mewartakan kasih Kristus secara nyata. Tuhan memberi kesehatan ekstra kepada mereka, dan saudara-saudari kami pun mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Mereka yang berduka, mereka yang sedih di dalam kasih kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan kontribusi setiap masyarakat yang ikut ambil bagian untuk mengentaskan kesusahan, kesulitan saudara-saudara kami. Demikian juga pemerintah, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Peduli kasih kepada orang-orang yang membutuhkan menjadi bagian tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang mendapatkan kasih karunia yang datangnya daripada Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga menyerahkan akan setiap kehidupan kami pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sungguh mengucap syukur karena kami mempunyai Allah yang rela hadir menjadi manusia, yang memberikan anugerah yang luar biasa kepada kami umat manusia yang berdosa. Allah yang meninggalkan kemuliaannya dan rela menjadi seorang manusia yang menderita hanya bagi kami, orang-orang yang berdosa. Kami mengucap syukur, ada banyak berkat hikmat yang Engkau beri kepada kami, sehingga akan menolong kami menjadi umat yang semakin antusias, semakin sungguh-sungguh di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, karena kami sudah mendapatkan anugerah yang besar yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali Dia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan di dalam kehidupan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dimanapun engkau berada sekarang sampai Maranatha. Amin.